Jadi Sita ini adalah satu Bang. Bang berak takaran lo di sini nggak seperti biasanya gitu. Blebet bleb bleb bleb. Oh, bisa. Ayo pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Reno channel YouTube. Di kesempatan video kali ini, saya akan memberikan suatu informasi yang akan saya share kepada teman-teman semua, khususnya untuk teman-teman dalam pejuang skripsi. Bagaimana keadaannya? Semoga masih dalam keadaan stabil nih. Baik teman-teman, di masa pandemik sekarang ini, pasti teman-teman pernah merasakan kebingungan atau stuck dalam penulisan karya ilmiah ataupun penyusunan skripsinya. Apalagi di masa pandemik sekarang, pasti teman-teman kesulitan untuk mengakses baik itu datang ke perpustakaan yang ada di daerah kita ataupun datang ke perpustakaan yang ada di kampus kita. Ketimbang teman-teman gabut ataupun stuck dalam pemikiran atau mencari referensi, saya akan memberikan 4 website referensi yang teman-teman mudah akses di mana saja. Apa saja websitenya dan apa saja referensinya? Kita langsung mulai. Website pertama. Website pertama yang saya rekomendasikan di sini adalah website sinta-ristekbrin.go.id, di mana website Sinta ini dikelola oleh Kemenristek atau Kemendikbud. Saya juga tidak tahu perpindahan. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar sekarang siapa yang ngambil alih, Kemenristek atau Kemendikbud, atau masih yang sama atau orang yang sama. Nah, dalam mencari referensi teman-teman sebetulnya gampang saja teman-teman. Teman-teman nanti bisa melihat di menu source teman-teman. Nanti di sini ada jurnal, ada books, ada IPR, ada riset, ada community service nih teman-teman. Silakan teman-teman mengklik. Misalnya teman-teman pengen mencari jurnal nih teman-teman. Nah, dalam mencari jurnalis teman-teman, nanti teman-teman akan dimunculkan dengan yang ada namanya S1, S2, S3, S4, S5 sampai dengan S6. Tapi ini bukan Samsung ya teman-teman, yaitu Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, dan sampai dengan Sinta 6 teman-teman. Dimana Sinta ini memiliki indeksnya masing-masing teman-teman. Indeks Sinta 1 ini adalah indeks yang paling baik, sementara indeks Sinta 6 ini adalah indeks yang poinnya rendah teman-teman. Saya tidak mengatakan jelek, tapi dia hanya rendah daripada Sinta-Sinta baik 5, 4, 3, 2, 1 teman-teman. Nah, bagaimana cara untuk mencari jurnalnya? Ini ada tombol search, silakan teman-teman ketik saja kata kuncinya teman-teman pengen mencari jurnal apa. Misalnya teman-teman pengen mencari jurnal tentang edukasi nih teman-teman, maka kita akan diarahkan ke jurnal edukasi. Misalnya teman-teman pengen mencari jurnal Sinta 2 itu tentang keperawatan, silakan teman-teman ketik saja keperawatan. Kita ketik. A few moments later. Maka dia akan diarahkan ke jurnal-jurnal yang terkait dengan keperawatan nih teman-teman. Kita lihat nih teman-teman, kita ketik misalnya jurnal keperawatan Pajajaran. Wow, ini Unpad ya teman-teman. Maka teman-teman nanti akan diarahkan ke jurnal-jurnal dari JKP ini. Nah, di sini bisa teman-teman ambil, yaitu misalnya ada kebutuhan spiritual kepada pasien kanker. Silakan teman-teman klik saja, ya. Maka teman-teman nanti akan diarahkan ke jurnal atau referensi terkait yang kita cari tadi nih teman-teman. Selanjutnya website kedua yang saya rekomendasikan di sini adalah website linkspringer.com nih teman-teman. Jadi website linkspringer.com ini adalah internasional atau buku-buku internasional yang ada di Springer Link. Karena menurut saya Springer ini mempunyai jutaan referensi yang bisa teman-teman akses di sini. Caranya juga gampang, tinggal ketik aja di kolom search ini, teman-teman pengen mencari tentang apa. Misalnya kita pengen mencari tentang public health. Kita ketik public health di sini, tipe lagi. Maka kita akan diarahkan ke jurnal-jurnal, buku-buku terkait tentang public health teman-teman. Nah, kita di sini bisa melihat teman-teman ada sekitar 3.764.822 public health result teman-teman. Menurut saya cukup worth it untuk mencari referensi. Jadi teman-teman perlu juga teman-teman ketahui bahwa di jurnal di Springer ini tidak semuanya bisa kita akses atau ada yang berbayar. Teman-teman harus melihat baik-baik apakah ini jurnal berbayar atau dia free download nih teman-teman. Bang.
Website ketiga yang saya rekomendasikan di sini adalah Simago nih teman-teman. Simago ini adalah website jurnal-jurnal internasional yang sudah diakui baik peneliti dalam negeri maupun peneliti luar negeri teman-teman. Nah, untuk website Simago sendiri teman-teman, untuk kualitasnya teman-teman tidak usah ragukan lagi, karena kualitas sendiri otomatis jurnal di Simago ini adalah memiliki kualitas yang terbaik nih teman-teman, yaitu memiliki keabsahan tersendiri teman-teman yang diakui oleh peneliti-peneliti yang ada di Indonesia maupun di luar negeri teman-teman. Bagaimana mencari referensi terkait tentang jurnal-jurnal yang ada di Simago ini? Caranya sama juga teman-teman seperti sebelum-sebelumnya. Silakan teman-teman nanti masuk ke kolom pencarian teman-teman tentang edukasi. Kita tulis edukasi. Maka dia akan diarahkan ke jurnal-jurnal tentang edukasi nih teman-teman. Nah, jika teman-teman pengen melihat ranknya ini apa sih? Apakah Q1, Q2, Q3, atau Q4? Nah, sama dengan pada Sinta. Kalau Sinta mempunyai indeks yaitu yang dinamakan dengan S1, S2, S3, sampai dengan S6. Nah, Simago sendiri juga punya indeks nih teman-teman, di mana indeksnya itu dinamakan dengan Q1, Q2, Q3, sampai dengan Q4. Q4 ini adalah indeks yang paling rendah nih teman-teman. Kemudian indeks yang paling tinggi ini dinamakan dengan Q1 teman-teman. Biasanya indeks Q1 ini agak sulit jika ingin melakukan publikasi nih teman-teman. Nah, berbicara tentang publikasi, perlu teman-teman ketahui bahwa banyak sekali terdapat jurnal-jurnal Scopus atau jurnal-jurnal Simago ini yang sudah discontinue nih teman-teman. Jadi teman-teman harus lebih berhati-hati. Nah, kenapa discontinue? Karena kedapatan jurnal-jurnal yang berlakunya sudah habis nih teman-teman. Nah, kalau untuk melihat apakah dia jurnal Q1, Q2, atau Q3, atau Q4, teman-teman sebetulnya mudah sekali untuk mengeceknya teman-teman. Teman-teman bisa nanti masuk ke jurnal ranking nih teman-teman. Di jurnal ranking ini nanti teman-teman akan melihat apakah indeks dia Q1 atau Q2 atau Q3 atau malah Q4 nih teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa melihat dalam kategori subjek area nih teman-teman. Kategori subjek ini teman-teman pengen mencari jurnal di bidang apa. Kemudian teman juga bisa mencari dalam kategori countries atau negara nih teman-teman. Kemudian teman-teman bisa juga mencari dalam bentuk tahun nih teman-teman. Website terakhir yang saya rekomendasikan atau website keempat yang saya rekomendasikan di sini adalah website dari ScienDirect nih teman-teman. Nah, website ScienDirect ini juga sebetulnya banyak sekali ribuan referensi yang bisa kita akses nih teman-teman. Jadi teman-teman cara pencari juga gampang, sama seperti sebelum-sebelumnya. Di sini ada kata kunci keywordnya, teman-teman pengen mencari apa? Author name, kemudian jurnal books atau books title-nya, kemudian volume, kemudian issue atau page nama teman-teman. Nah, teman-teman bisa mencari di sini dengan kata kuncinya masing-masing. Seperti kita pengen mencari tentang public health lagi nih teman-teman, kita tinggal search ya. Kemudian dia akan diarahkan kepada yang terkait tentang dengan public health nih teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa semua di sini atau baik dari Simago ataupun dari Spingerlin itu tidak semua mudah kita akses. Ada yang berbayar dan ada yang gratis teman-teman. Tetapi teman-teman, saya akan memberikan satu bocoran nih teman-teman. Bagaimana sih cara untuk mendapatkan jurnal yang berbayar? Ini agak sedikit nakal teman-teman, tapi nggak apa-apa. Ada suatu pengetahuan untuk mendapatkan ilmu teman-teman. Kita buka saja di website yang namanya skyhub.se teman-teman. Di Skyhub ini teman-teman, di sini ada tulis enter URL, enter PMID, doi atau search string teman-teman. Nah, teman-teman cukup mencari mana jurnal yang berbayar tadi. Misalnya kita lihat di sini teman-teman, yang biasanya berbayar dia tidak ada kolom download PDF teman-teman. Ini adalah salah satu contoh jurnal yang berbayar teman-teman atau referensi yang berbayar. Silahkan copy saja ini doinya, kemudian kita masuk ke website Skyhub ini. Silakan teman-teman pastikan doinya tadi ke Skyhub ini, kemudian kita open. Maka secara otomatis teman-teman akan mendapatkan jurnal yang dikunci tadi atau jurnal yang berbayar itu tadi secara gratis. Oke teman-teman, itulah 4 website yang saya rekomendasikan, yang sering saya gunakan dan saya berbagi kepada teman-teman. Semoga 4 website ini membantu teman-teman dalam menyelesaikan skripsinya ataupun tugas akhir.
supaya dari masa pandemi ini teman-teman tidak stuck harus warawiri mencari referensi. Sekarang teman-teman bisa mengakses di mana saja untuk mencari referensi dalam negeri maupun referensi dari internasional teman-teman. Mungkin cukup sekian informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.